Selamat sore para sahabat Kompas, apa kabar hari ini? Di sore hari ini kita tentu ada informasi terkini. Tentunya kita akan melihat dan mendengar apa yang akan terjadi untuk kita simak bersama pada sore hari ini. Dan ada tamu spesial pada sore hari ini, ada Pater Fidelis Jamali SPD. Selamat sore Pater. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Ada Pak Michael, selamat sore. Selamat sore juga Romo Ino. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kalau dilihat dari tampilan ini ada seragam. Ini ada maksud apa yang sebenarnya ada seragam? Termasuk saya juga ada satu logo yang sangat menarik dan ini sangat spesial. Ya tentu inilah komunitas Marriage Encounter Keuskupan Atambua dan inilah orang-orang yang sangat khusus menangani tentang bagaimana komunitas ini sungguh punya dampak yang besar untuk Keuskupan Atambua. Pater, tentu teman-teman sahabat Koms ingin tahu seperti apa ME di Keuskupan Atambua ini. Ya, ME memang bergerak awalnya itu sudah lama ya. Bermula di Spanyol, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan tiba di Indonesia. Untuk Keuskupan Atambua, ME sebenarnya juga sudah ada ya. Di keuskupan ini sesudah tahun 80-an. Jadi sudah lama sebenarnya di keuskupan ini. Tapi yang mati suri. Ada istilah mati suri. Mati suri. Ya. Mungkin karena ya, pasutri peminatnya kurang atau pilar-pilar timnya tidak bergerak sehingga dia melempem. Berarti sejak tahun 80-an sudah ada. Apakah Pater masih ingat siapa yang mungkin yang menggerakkan arus dulu ME? di sini kan korwilnya itu Bapak Filipus Bria dan Mama Bladina Pahit ya, bersama Bapak Anton Bele dengan Ibu Yudit ya. Dan waktu itu Pater Fidelis Kebuta ya, juga sebagai pendamping ya. Tapi ketika semuanya ya, pindah Pater Fidelis ke Momere, ya, ke Ende, kemudian ya, Pak Anton Bele dan Ibu Yudit ke Kupang, ya, kemudian tinggal Bapak Filipus Bria dan Mama Blandina sendiri. Ya. Dari saat itu, ya, kegiatannya ya, sudah tidak mulai berjalan, tidak lagi berjalan dengan baik dan macam begitu. Berarti ME ini sebenarnya sudah lama ada di Atambua dan sekarang kita sudah dihidupkan lagi. Ya di sini juga ada biasanya kalau di ME itu dipanggilnya kalau pasutri itu biasanya VV Michael seperti yang pada kesempatan ini ya sebagai korwil koordinator wilayah distrik koordinator distrik. Oh ya. Pak Michael, mungkin bisa disampaikan apa itu kordis yang sering disampaikan lalu sebenarnya lewat pasutri ini apa yang selalu dilakukan dalam komunitas ini? Baik Romo. Kordis singkatan dari koordinator distrik ya. Ya, jadi setelah kami menjadi wilayah binaan dari distrik Surabaya, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pater Fidelis tahun 2010 ketika almarhum Romo Yance ya. pulang dari Filipina. Beliau mencoba untuk menggerakkan lagi komunitas ME. Jadi dulu wilayahnya itu korwilnya itu Yani John dengan Romo Sipites Maut, tapi kemudian berjalan waktu diangkatnya menjadi kordis. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ya, jadi ada levelnya itu koordinator dunia, Asia, nasional, distrik dan wilayah. Seperti itu. Ya, ada tingkatan-tingkatan. Ada levelnya seperti itu. Mungkin banyak orang akan tahu seperti apa contohnya komunitas ini bergerak. Mungkin Feby bisa menjelaskan tentang ini soalnya penting lah untuk keluarga-keluarga. Soalnya apa yang soalnya ditawarkan dalam ME itu sendiri? Ya, sebenarnya untuk di komunitas ME ini kita ditawarkan bagaimana kita berkomunikasi, berdialog untuk lebih dalam, lebih intim antara pasangan suami istri, dan bukan juga tidak mungkin untuk dengan relasi dengan keluarga lainnya seperti dengan anak-anak, mungkin juga kalau dalam hal pekerjaan juga supaya lebih
baik. Berarti harus dalam MA itu harus pasutri, tidak boleh single. Ya, untuk menjadi anggota MA itu pertama kali mengikuti weekend. Nah, harus suami istri. Dan dalam komunitas MA ini bukan hanya pasutri saja, tapi juga imam kaum religius seperti imam, pater, romo, bruder juga. Berarti yang single tidak bisa. Kalau single tidak bisa, harus suami istri. Harus pasangan suami Ya. istri. Sehingga kecuali imam sama suster. Ya. Itu harus single ya, betul. Berarti apakah memang komunitas MA ini betul-betul punya dampak yang luar biasa untuk pasutri sebenarnya yang selama ini dialami atau yang sudah berjalan? Ya, secara pribadi kami merasakan bahwa relasi kami lebih baik. Tidak ada kehidupan pernikahan atau perkawinan yang sempurna. Iya, betul. Tapi setelah mengikuti weekend MA, kemudian lebih aktif di dalam komunitas, kami merasa bahwa bersyukur Tuhan menjadikan kami pelayan di komunitas MA. Buat kami sendiri relasi lebih baik dan kami berharap apa yang kami rasakan boleh dirasakan juga oleh oleh pasutri yang lain seperti itu. Oh iya, tadi dikatakan juga untuk para imam juga itu seperti apa Pater? Ketika Pater pertama kali masuk, apakah ada kaget atau memang merasa oh ini yang tepat? Dalam MA itu kan istilahnya ya marriage encounter. Ya. Itu ada aksinya dialog pasutri. Tapi dalam konteks gereja, marriage encounter itu adalah sebuah gagasan pastoral keluarga. Ya. Gagasan ini membuat semua agen pastoral bisa mendekati ya, sasaran keluarga. Ya. Maka ya, benar kalau memang para pastor, bruder, suster sebagai agen pastoral dilibatkan. Karena ini adalah pastoral gereja. Terlalu naif untuk mengatakan bahwa keluarga itu adalah kelompok sasar. Karena kita berjalan bersama. Ya. Baiklah kita mengatakan kita bergandengan tangan. Ya. Pastor, bruder, suster sebagai agen pastoral dan ya bersama dengan pasutri ya menumbuh kembangkan pastoral keluarga gereja. Ya. Maka dalam konteks ini weekend MA selalu melibatkan para pastor, bruder, suster. Mereka tidak hanya memahami bagaimana pastoral keluarga itu berjalan, tapi mereka juga harus mengerti bagaimana konteks kehidupan keluarga itu dipahami baik secara eksklusif oleh para pasutri maupun ya secara umum oleh agen pastoral dan gereja. Ya. Maka ya, kita berharap bahwa ya, tidak dipertanyakan kenapa pastor harus ikut, kenapa bruder harus ikut, kenapa suster harus ikut. Ada yang tanya begitu, kenapa harus ikut? Ya, karena mereka adalah bagian dari pastoral keluarga, maka kita juga berharap bahwa para pastor, bruder, suster cukup aktif untuk menjadi ya fasilitator. Ya, bisa jadi juga penengah. Jadi sangat penting Ya, hadir juga. bagaimana dalam gereja mengajarkan tentang kehidupan berkeluarga dan para pastor bisa menyampaikan pesan itu ya kepada keluarga-keluarga baik yang sudah menikah maupun ya yang belum menikah. Iya. Memang sangat menarik, tadi ada istilah ada weekend. Kalau di kota-kota besar orang mungkin ke Bogor, daerah dingin. Kalau mungkin apa sebenarnya weekend itu sendiri? Kan orang ingin tahu tadi ada istilah weekend MA. Seperti apa Pak Michael? Jadi weekend itu karena penyelenggaraannya itu di akhir pekan. Jumat sore sampai dengan Minggu sore. Jadi kegiatan itu melibatkan materi kurang lebih sekitar 12 sesi. Jadi nanti pembukaannya itu di hari Jumat sekitar jam 5 jam 6 ya. Oh, iya. Sampai hari Minggu. Makanya disebut weekend seperti itu. Karena mengadopsi worldwide marriage encounter seperti itu. Berarti ikut weekend itu cuma pasutri begitu, TVW? Yang ikut pasutri, para pastor. Iya, anak-anak kalau keluarga tidak boleh ikut.
tidak Belum. Iya, ini ingat cuma Pak Sutri anak-anak tidak boleh ikut. Jadi Ini adalah kado Ini kado. istri untuk suami, begitu juga Suami suami untuk istri. Ya, ini ada Dari kado. kita berdua. Iya, ini spesial di Weekend ME. Tentu ada hal-hal menarik, tentu ada program-program. Pernah ada kegiatan yang dilakukan di Atambua. Itu kelihatannya manusia begitu banyak. Apakah ada program-program khusus yang diselenggarakan oleh ME itu sendiri di keuskupan ini? secara khusus prioritas kami adalah di weekend. Setelah itu ada namanya bridge proses atau proses penjembatanan, ada renewal, ada enrichment, ada juga misa bulanan, dan yang paling penting itu adalah kelompok dialog. Itu rohnya ME di situ. Jadi kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling meneguhkan. Ya seperti barusan Romo tanya, ada kegiatan besar kalau tidak salah di bulan Juli ya. Juli ya. Itu Jalan Sehat Nasional. Jadi secara nasional diadakan kegiatan Jalan Sehat. Ya kita bersyukur bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, Bapak Uskup bisa berjalan bersama umat, Pak Bupati juga bisa berjalan Jadi bersama betul-betul masyarakat. memiliki Ya, juga komunitas dan ini. pesertanya bukan saja anggota ME tetapi dari luar, dan istilahnya selain sehat, quality time, waktu yang berkualitas bersama keluarga. Dan karena Jalan Sehat tersebut kami menyelenggarakan lagi nanti hari Jumat ini Romo, Ada weekend kegiatan sisipan. Sebenarnya sudah selesai di Belu Malaka TTU. Cuman ketika waktu Jalan Sehat Nasional itu ada yang tertarik. Jadi kami ikut lagi. buka, dan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 pasutri yang mendaftar. Wah, ini berarti ada kemajuan ini ME di Keuskupan Atambua. Pater, apakah memang ME ini betul-betul sangat dibutuhkan di Keuskupan ini berkaitan dengan pastoral keluarga? Terlebih di paroki-paroki seperti apa? ME sebagai satu komunitas punya spiritualitas. Mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ya. As I have loved you. Ya. Dan saya kira spiritualitas itu juga mendorong seluruh kegiatan semua orang, ya, baik yang terlibat dalam komunitas MB maupun tidak, untuk mengasihi. Ya. Mengasihi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka ya, ME selain kegiatan-kegiatan yang teratur dalam berbagai macam pilar di dalamnya, tapi juga ME terlibat dalam seluruh ya aspek yang dilakukan oleh gereja dalam rangkaian kegiatan pastoral, karitatif misalnya, ya, pelayanan para ya, autis, ya, peduli pada orang jompo, ya, peduli pada ya, orang-orang yang memang miskin, tertindas dan macam begitu. Gerakan Jalan Sehat Nasional itu salah satu bagian untuk menunjukkan bahwa kami juga ada di Keuskupan ini, kami tentu. juga ada. Apapun masalah kita, ya kami pasti terlibat. Ya singkat kata mungkin itu adalah promosi bahwa komunitas kami eksis, ada dan punya kegiatan yang bisa mengundang banyak orang untuk terlibat. Ya. Tapi juga ya, kebetulan waktu itu kita kerja sama dengan Bapak Uskup untuk ya mensukseskan Jalan Sehat Nasional ya, jadi dalam rangka ya, gerakan peduli sehat. Ya memang baru-baru kelihatan sekali kalau banyak orang yang terlibat, termasuk teman-teman yang beragama lain, berjilbab. Terus mereka bilang, wah kalau bisa ditambah lagi Pak Michael. Dan ini betul terjawab nih hari Jumat ini. Kami juga masih bisa ya, berkumpul untuk mengadakan bansos, bantuan sosial ya, ya, kepada korban bencana seperti Malaka kali lalu ya, ME juga hadir, terlibat. Ya, Ya, kegiatan kemudian seperti ya, itu PMI ya, Donor darah. melalui gerakan donor darah bersama. Berarti tidak semata kita kegiatan weekend itu cuma kita ikut materi, tapi ada kegiatan lain juga Pak Michael begitu? Ya, Ada tambahan-tambahan kegiatan sosial. ada. Jadi ada bakti sosial,
ada donor darah seperti itu. Jadi rutin kami lakukan sampai PMI sendiri bersurat kepada kami untuk supaya sering-sering mengadakan kegiatan seperti itu. Ya, ini saya ingin tahu sedikit ini, ingin mengorek lebih dalam. Ini kebetulan Ko Michael CVB itu kan sibuk dalam dunia bisnis juga, usaha. Ya. Apakah tidak menyita waktu dan Anda tidak merasa kecewa kalau buang waktu itu banyak untuk mengurus orang lain? Ya tentu segala sesuatu butuh pengorbanan. Waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan lain sebagainya. Termasuk selesai ini kami juga akan ke Malaka untuk mengunjungi salah satu pasutri ME yang keluarganya berduka, jadi tim. Nah, bertanya tentu sebagai manusia yang normal, saya berpikir kalau secara materi lebih banyak rugi. Betul CPB. Cuman sekali lagi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di komunitas ME. Jadi ketika kita diberkati, kita harus memberkati orang lain, Romo. Jadi bagaimana ketika orang lain berbahagia, kami juga berbahagia. Kan hidup tidak saja materi, tapi intinya mencari kebahagiaan. Ya seperti di ME itu, Romo. Ada 4 perasaan yang apa dominan. itu perasaan itu? Bahagia, Ya. sedih, takut, marah. Artinya perasaan yang positif cuma 1, bahagia. 3 perasaan lain bersifat negatif. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan 1 perasaan positif itu dalam keluarga? Nah, lewat ME itu kami lebih banyak menemukan kebahagiaan. Wah, ini katanya paling penting. Ingat di ME itu ditemukan kata kebahagiaan. CVB, pernahkah merasa kalau suatu waktu ini Pak Michael terus sibuk mengurus ME, pernahkah merasa bahwa adakah waktu untuk saya bersama keluarga seperti itu? Anak-anak kami sudah tidak ada di Atambua. Berarti sekolah atau kegiatan di luar? Sudah keluar dari Atambua semuanya. Jadi waktunya kami berdua jauh lebih banyak. Dan setelah kami menjadi Kordis bersama dengan Pater, justru waktunya kami bersama jauh lebih banyak. Dan pasangan saya justru mengurangi, tanda kutip ya, agak mengurangi ya, menghilangkan banyak kegiatannya sendiri, hobi-hobinya sendiri yang tidak terlalu melibatkan saya, justru jauh dikurangi, malah lebih banyak melibatkan kami. Dan kami bertiga lebih sering bersama. Jadi kebutuhan-kebutuhan saya, quality time, betul. ini bisa terpenuhi. Jadi saya justru bersyukur saya diberi kesempatan bisa melayani di ME, karena dengan begitu malah hubungan kami lebih romantis mungkin ya. Semakin tua semakin romantis. Tadi itu cuma ada di ME, semakin tua semakin romantis ya. Memang menarik sekali bahwa ME itu satu komunitas cinta kasih. Ini teman-teman ingin tahu nih, kelihatan sekali ada apa sebenarnya, ada logo, ada jantung atas bawah ini sebenarnya. Itu apa maknanya, Pater? Bisa jelaskan apa? Ada salib di tengah, ada warna merah, ada kuning, ada logo semacam jantung. Pasti teman-teman penasaran ingin tahu seperti apa. Ya, jadi itu sebenarnya 2 hati ya. Itu sebenarnya 2 hati menyatu dalam satu kasih dengan mencintai satu sama lain seperti Kristus mencintai. Wah, tidak ada cinta yang lebih besar daripada pengorbanan salib. Ya seperti tadi kata pengorbanan itu betul terjawab secara spiritual nih. Oh ya, mungkin Romo saya perlu tambahkan ya, tadi untuk komunitas ME ini anggotanya bukan saja yang beragama Katolik, beragama lain boleh. Dan memang anggota kami sudah ada yang beragama lain, ada Muslim juga. Jadi kita lebih banyak di situ dibimbing untuk berdialog yang lebih berarti baik. Tidak khusus yang beragama Kristen, tapi terbuka untuk semua. Terbuka untuk umum. Ya, ini berarti menarik. Ternyata komunitas ini bukan cuma dalam bentuk yang khusus, tapi terbuka untuk umum. Dan menarik juga, Pak Michael tadi dikatakan bahwa ada kebahagiaan. Ada satu logo khusus. Biasanya kalau di mana-mana ada kata ada simbol. Itu apa maknanya? Teman-teman, kalau kita lihat di mana angkatan orang ini kira metal ini, padahal bukan. Itu apa maknanya? Apakah ada tanda-tanda khusus yang melekat dalam komunitas ME? Ya, ada. Tanda ini sebenarnya seperti ini we, terus ini love, nah, terus ini you. Jadi kalau digabung semua jadi we love you. Wah, berarti komplit ya. Sesuai dengan ini
logonya dan ininya, we love you, we need you. Iya. Kami membutuhkan Anda, kami mencintai Anda. Nah ini harus kata-kata menarik ini. Ya, sahabat Kompas, memang komunitas ini sudah lama dan juga betul sangat eksis, terlebih untuk keluarga-keluarga. Pasti orang ingin sekali tahu dan bagaimana ingin masuk dalam komunitas ini. Tentu caranya gampang. Seperti apa itu bisa dijelaskan? Kalau ada orang yang mau masuk, bagaimana caranya? Ya minimal usia perkawinan Ya, 3 tahun. batasan. Ya. Bagi imam, bagi suster, bruder juga sama. Jadi syaratnya hanya itu saja, Romo. Dan yang paling penting mau. Karena paling sulit mengajak orang untuk bisa ikut di dalam kegiatan weekend seperti Oh ya, ini. Roma ingin tahu ini, harus jujur nih. Pernahkah susah merekrut pasutri? Apakah gampang atau sulit coba? Sangat susah. Ini kan untuk kebahagiaan, kenapa Ya. susah? Coba. Ya kasarnya begini, Romo. Orang sering bilang, ajar orang buat rusak itu cepat, ajar buat orang baik itu susahnya setengah mati, seperti itu. Ya seperti pengalaman yang weekend lalu kan begitu Romo datang, saya peluk Romo, Iya, karena Romo betul. menghadirkan 2 pasutri dari Lurasi, Lurasi waktu seperti itu. Karena ya sekali lagi Tidak kan? tantangan terbesar kami adalah merekrut para pasutri, imam, suster, bruder untuk ikut. Sebenarnya kami tidak mengambil untung, malah kami subsidi. Tapi intinya itu, sekali lagi kami berbahagia ketika melihat orang lain Wah, berbahagia. ini ingat, kami berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia. Ini kata kunci salah satunya. Ya Pater, tentu ada pesan-pesan khusus berkaitan dengan komunitas ME kepada banyak orang yang mungkin lagi simak ini percakapan kita ini. Apa yang Pater mau titipkan kepada keluarga-keluarga, terlebih untuk umat di mana saja, terlebih di Keuskupan Atambua ini? Ada hal yang mendasar. Semua orang berpikir bahwa ya mencintai itu menghidupkan, membahagiakan. Jadi cinta tidak hanya sekedar kata, tetapi juga tindakan. Ya, tindakan itu tidak hanya sekedar hidup bersama, tetapi yang paling penting ya care atau peduli ya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dan spiritualitas itu adalah ajaran Yesus. Maka ya, sebagai sebuah amanat untuk hidup bahagia ya, sesungguhnya diundang semua orang untuk masuk dalam ya cara hidup itu. Maka ME juga adalah panggilan. Ya. Jadi sebagai panggilan memang ya susah-susah gampang. Ya, ada yang bisa mewujud nyatakannya, ada yang tidak. Ya. Ada yang dengan bebas ikut di dalamnya, ada yang terpaksa. Ya. Tapi kita yakin dan percaya sebagai panggilan Roh Allah yang memberi hidup dan menguatkan, dan Dia yang menggerakkan. Maka ketika cinta itu tumbuh berkembang dan ya beraksi dalam kehidupan bersama, kita percaya bahwa hidup kita baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus menjadi berkat bagi orang lain. Iya betul, ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Tadi kata Pak Michael itu yang menarik ya. Kalau untuk kasih itu gampang, tapi untuk kasih baik susah sekali, Pak. Ya, seperti itu, Romo. Jadi sebenarnya satu hal yang penting juga di ME itu mengenai siapa saya dan siapa pasangan saya. Jadi kita punya 4 gaya kepribadian atau karakter. Ada penolong, organisator, pemikir, dan katalis. Ya intinya seorang penolong itu dia lebih mementingkan relasi. Kalau seorang organisator itu dia pada hasil, kalau seorang pemikir itu kesempurnaan, kalau seorang katalis itu pada tindakan. Jadi paling sulit itu Romo, kalau misalnya pasangan itu karakternya satu pemikir, satunya katalis. Seorang katalis itu kan ingin cepat perubahan. Berarti ada sedikit bentrok kecil-kecilan. Iya, bisa bukan kecil, bisa besar. Karena seorang katalis itu dia spontan, segala sesuatu itu tanpa pemikiran terlebih dulu. Sedangkan seorang pemikir itu selalu menganalisa, mengejar kesempurnaan, sehingga nanti kalau satu bilang, hei lu ini terlalu sembrono, cepat-cepat, satu aja dulu terlalu lambat. Kenapa mesti pikir dan lain sebagainya. Tapi semua karakter itu baik, Romo. Iya. Jadi kita punya 4 karakter ini. Cuman ada satu yang lebih
dominan. Dan itu hanya bisa diketahui lewat ME. Kalau yang tidak tahu memang betul ini kan komunitas khususnya. Ingin tahu ya silakan masuk di ME. Iya. Ya. Hari Jumat nanti kami ada Romo Itu weekend. kegiatan lagi. Ya. Berarti ini belum terlambat ini. Belum terlambat bagi yang mau daftar silakan kontak Romo Ino lah. Karena Romo Ino ini juga selain anggota ME menjadi tim juga. dari ME, Pak, tim imam. Tim Seperti imam, itu. betul ya. Jadi kita punya 3 tim imam, Pater Fidelis, Romo Ino dengan Romo Sipil. Sipil seperti itu. Ya, CVV mungkin apa yang mau dititipkan untuk rekan-rekan yang mungkin ingin masuk tapi tidak tahu caranya, apa pesan bahwa inilah komunitas ME di Keuskupan ini? Ya, dalam komunitas ME ini kita tidak melihat pangkat, harta atau apa. Kita semua sama-sama sebagai seorang pribadi yang memiliki kekurangan tapi mau berusaha untuk lebih demi relasi dengan pasangan juga dengan anak-anak. Karena setelah ikut ME kami merasakan sekali efeknya untuk di anak-anak. Anak-anak saya saking nyamannya di rumah, kadang mereka juga kalau mau keluar juga kemana, dengan siapa, mereka justru juga lebih nyaman di rumah. Hubungan dengan kami juga. Kalau dulu sebelum kami ikut ME, kalau saya sudah bertitah, anak-anak sama pasangan kalau menolak nanti pecah perang gitu. Sekarang justru setelah ikut ME anak-anak berani lebih terbuka dengan kami, dan kami juga sebagai seorang tua sudah mulai bisa berpikir kami walaupun orang tua, kami bukan orang tua yang sempurna. Jadi kami juga harus bisa memahami setiap anak juga memiliki pemikiran sendiri. Ya, ternyata ada hal menarik ya, bukan cuma dalam pasuti tapi dampaknya untuk keluarga, untuk anak-anak juga dalam komunitas seperti biarawan dan biarawati. Ya, tak terasa kita telah tiba di penghujung kegiatan kita pada kesempatan ini sore hari ini, dan senang sekali bisa bertamu. Ini tamu pertama untuk podcast. Wah, Ya, luar biasa. Suatu kehormatan. Iya, kehormatan. Terima Apalagi kasih. orang-orang punya seragam khusus nih. Ya, semoga kehadiran tim ini, tim komunitas ME ini betul-betul menguatkan kita untuk semakin mencintai kehidupan. Terlebih lewat komunitas ME itu kita akan lebih tahu siapa diri kita. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Tetap kompak. Apa? We love you, we need you.